Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil analisis kepribadian dari film Dancing in the Rain menggunakan teori kepribadian kognitif. Sebelumnya, perkenalkan saya Isma dengan NIM 21101232200014. Video ini merupakan tugas UTS mata kuliah teori-teori kepribadian yang diampu oleh Ibu Dr. Nina Permatasari SPC MPD dan Ibu Eklis Ceseda Makaria MPD. Film Dancing in the Rain ini diperankan oleh Gilang Oliver sebagai Banyu kecil dan Dimas Anggara sebagai Banyu dewasa. Film Dancing in the Rain ini menceritakan tentang Banyu yang dilahirkan berbeda dari sejak kecil. Banyu merupakan seorang anak berkebutuhan khusus yang tinggal dan dibesarkan oleh neneknya sampai dewasa. Banyu merupakan sosok yang kuat dan tegar dalam menjalani kehidupan sehari-harinya. Banyu hidup dan berkembang di tengah masyarakat yang sedang antipati atau masih belum peduli dan belum menerima dengan sosok Banyu. Namun, masih ada orang yang peduli dan sayang terhadapnya. Salah satunya adalah Eyang Uti, nenek Banyu. Apalagi sejak kecil Banyu sudah ditelantarkan begitu saja oleh orang tuanya, namun dengan semangat dan percaya diri, neneknya menyimpan sebuah asa kecil hingga Banyu dewasa nanti. Neneknya sangat setia dan memberikan sebuah optimisme hidup pada Banyu sedari kecil. Banyu mengidap spektrum autis yang membuat Banyu sulit berinteraksi dengan lingkungannya dan kerap menyakiti dirinya sendiri. Autis Spectrum Disorder atau ISD atau yang lebih sering disebut autisme merupakan gangguan perkembangan saraf. Gangguan tersebut mempengaruhi perkembangan bahasa dan kemampuan seorang anak untuk berkomunikasi, berinteraksi, serta berperilaku. Gangguan spektrum autisme adalah sebuah kondisi di mana pengidapnya mengalami ketidakmampuan dalam berkomunikasi, bersosialisasi, dan masalah dalam perilaku. Spektrum autis yang diderita Banyu bisa saja disebabkan oleh adanya tekanan mental pada ibu Banyu saat mengandung, karena Banyu bukanlah anak yang diinginkan pada saat itu. Bisa juga karena ayahnya yang tidak bertanggung jawab dan membuat tekanan mental pada ibu Banyu. Bisa juga karena asupan makanan dan gizi yang tidak terpenuhi selama hamil, dan adanya ketidakseimbangan kimiawi pada otak yang menyebabkan hambatan perkembangan pada Banyu saat masih dalam kandungan. Banyak tanda dan gejala yang bisa digunakan untuk menegakkan diagnosa autis seperti yang dialami oleh Banyu, seperti halnya perilaku yang memperlihatkan kecenderungan untuk tinggal di dunianya sendiri, gerakan berulang tanpa henti yang dilakukan oleh anak, kekakuan pada rutinitas harian, serta barang kesayangan yang mengakibatkan saat hal-hal tersebut hilang atau berubah, maka Banyu akan mengalami temper tantrum atau perilaku luar biasa di luar kendali yang bahkan bisa ia tunjukkan dengan perilaku menyakiti dirinya sendiri, seperti membenturkan kepala atau menggigit lidah. Neneknya yang mengetahui kondisi cucunya merasa sangat terpukul, apalagi Banyu sering dibully teman-teman sekolahnya, sehingga membuat Eyang Uti semakin sedih. Pelan-pelan Eyang Uti menyadari ada yang berbeda dengan sosok Banyu. Pria yang tengah tumbuh menjadi remaja ini mengalami kesulitan berinteraksi dengan lingkungannya. Satu hal yang tidak biasa, namun membuat Banyu terasa istimewa. Di balik perbedaan yang dimiliki Banyu, ia ternyata adalah sosok yang jujur dan penuh kasih sayang, persis seperti apa yang pernah diajarkan oleh neneknya. Banyu ternyata memiliki kecerdasan di atas rata-rata, dan dia juga mempunyai minat pada bidang yang dia sukai, seperti menggambar dan pelajaran sains. Kemudian psikolog anak memberikan terapi yang memfokuskan hal tersebut untuk bisa mengembangkan kecerdasan yang dimiliki Banyu dan tetap bisa bersekolah di sekolah umum. Banyu disekolahkan oleh neneknya di sekolah biasa. Seiring dengan berjalannya waktu, Banyu bertemu dengan kedua orang teman yang mau menerimanya dengan kondisi yang seperti itu. Kedua sosok tersebut adalah Kinara dan Radin. Mereka sangat menyayangi dan begitu peduli dengan Banyu.
Mereka berdua bahkan selalu membela Banyu ketika Banyu dibully oleh teman-temannya yang lain. Radin juga mengajari cara membela diri ketika Banyu dibully. Ketiganya kemudian bersahabat hingga mereka dewasa. Mereka bertiga selalu kompak, bermain bersama, dan saling menjaga perasaan antar mereka. Banyu, Radin, dan Kinara tumbuh dewasa bersama dalam ikatan persahabatan yang tulus. Perkembangan kepribadian berdasarkan teori kepribadian kognitif Albert Bandura, yaitu yang pertama belajar dari observasi, modeling mengubah tingkah laku lama, dan faktor-faktor penting dalam belajar melalui observasi. Perkembangan kepribadian dalam teori kepribadian kognitif yang juga terjadi dalam diri Banyu yaitu yang pertama belajar dari observasi. Dalam teori ini dijelaskan bahwa individu dapat belajar dengan mengobservasi perilaku orang lain. Bandura yakin bahwa belajar melalui pengamatan jauh lebih efektif daripada belajar melalui pengalaman. Dengan observasi yang dilakukan, individu dapat memperoleh respon yang baru dengan melihat respon orang lain. Keterampilan kognitif ini membuat individu dapat mentransformasikan apa yang dipelajarinya dalam berbagai situasi menjadi pola tingkah laku baru. Seperti yang dilakukan oleh Banyu ketika dia melihat dan memperhatikan anak ayam yang diberi penghangat berupa lampu di pasar, kemudian saat pulang ke rumah, dia mengambil telur ayam yang dibeli oleh neneknya. Ia meletakkan telur tersebut ke dalam keranjang berbentuk ayam dan memberikan penghangat berupa lampu seperti yang dia lihat di pasar sebelumnya. Yang kedua yaitu modeling mengubah tingkah laku lama. Menurut Bandura, meniru tingkah laku baru dengan cara melihat tingkah laku orang lain dimungkinkan karena adanya kemampuan kognitif. Stimuli berbentuk tingkah laku model ditransformasikan menjadi image mental, dan yang lebih penting lagi ditransformasi menjadi simbol verbal yang dapat diingat kembali suatu saat nanti. Keterampilan kognitif ini membuat individu dapat mentransformasikan apa yang telah dipelajarinya atau menggabung-gabungkan apa yang telah diamatinya dalam berbagai situasi menjadi tingkah laku baru. Modeling mengubah tingkah laku ini juga terlihat saat Radin, sahabat Banyu, mencoba untuk mengajarkan Banyu cara menggunakan ketapel untuk melawan orang-orang yang sering membuli Banyu. Akhirnya, Banyu menggunakan ketapel tersebut. Kemudian, pada suatu hari, Banyu melihat Kinara yang sedang dijahili oleh 3 orang anak laki-laki. Banyu pun menolong Kinara dengan menggunakan ketapel seperti yang sudah diajarkan dan diberikan oleh Radin. Yang ketiga, faktor penting dalam belajar melalui observasi. Mengamati orang lain tidak mesti berakibat belajar, karena belajar melalui observasi memerlukan beberapa faktor. Menurut Bandura, ada 4 proses penting dalam belajar melalui observasi, yaitu yang pertama perhatian atau attention process. Dalam hal ini dipengaruhi oleh asosiasi pengamat dengan modelnya, sifat model yang atraktif, dan arti penting perilaku yang diamati. Yang kedua yaitu representasi atau representation process. Dalam hal ini, perilaku yang akan ditiru harus disimbolisasikan dalam ingatan. Lalu yang ketiga adalah peniruan tingkah laku model atau behavior production process. Dalam hal ini, merubah dari gambaran pikiran menjadi tingkah laku. Hasil belajar melalui observasi tidak dinilai berdasarkan kemiripan respon dengan tingkah laku yang ditiru, melainkan lebih pada tujuan belajar dan efikasi diri individu. Lalu yang terakhir, yaitu motivasi dan penguatan atau motivation and reinforcement process. Belajar melalui observasi atau pengamatan akan menjadi efektif apabila individu memiliki motivasi yang tinggi untuk meniru tingkah laku modelnya. Begitu juga jika motivasi untuk melakukan hal tersebut tidak ada, maka tidak akan terjadi proses belajar. Banyu tumbuh menjadi orang yang sangat peduli terhadap orang-orang di sekitarnya, jujur dan penuh kasih sayang. Dia juga memiliki prestasi yang luar biasa,
Dia mampu memenangkan perlombaan Olimpiade Sains dengan kelebihannya yang sering dipandang sebagai kekurangan oleh orang lain. Dalam akhir film, diceritakan Radin yang mengalami gagal jantung dan pada suatu malam Banyu keluar rumah dan berjalan di jalan raya dan mengalami kecelakaan hingga kritis. Banyu telah menulis surat untuk neneknya yang inti dari surat tersebut adalah untuk memberikan jantungnya kepada sahabatnya Radin. Seolah-olah Banyu telah mempunyai firasat bahwa hidupnya tidak akan lama lagi, sehingga dia menulis surat yang berisikan pesan I want to give my heart for you, from Banyu Anggara, your brother forever, sehingga Radin bisa bertahan hidup. Nenek Banyu sangat bangga dengan Banyu yang memiliki keterbatasan untuk berkomunikasi namun memiliki keistimewaan dan kemampuan berpikir yang berbeda dengan orang-orang normal biasa. Sehingga Banyu bisa berprestasi di bidang sains. Banyu juga memiliki jiwa sosial yang tinggi dan sangat peduli dengan orang di sekitarnya. Sekian video dari saya. Terima kasih karena sudah menonton. Mohon maaf atas segala kekurangan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.